Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maulana Fusrani. Saya akan mempresentasikan hasil analisis dari paper yang telah saya buat. Analisis kali ini saya akan membahas mengenai tarif cukai rokok tahun 2021 akan naik sebesar 12,5%. Berdasarkan informasi yang saya dapat melalui kompas.com, terdapat beberapa kebijakan baru mengenai keuangan negara yang bakal diberlakukan pemerintah pada 2021. Pertama, pemberlakuan tarif baru bea materai seiring dengan disahkannya revisi Undang-Undang Bea Materai. Selain itu, terkait kenaikan cukai rokok, rencana bakal berlaku mulai bulan Februari 2021 mendatang. Ini yang perlu diketahui untuk tarif baru bea materai. Dalam undang-undang baru diberlakukan tarif tunggal sebesar 10.000 dari sebelumnya ada dua tarif, yakni 3.000 dan 6.000. Penyesuaian kebijakan tarif baru mengenai bea materai dilakukan pemerintah untuk mengganti regulasi selama 34 tahun yang belum pernah mengalami perubahan. Dengan kata lain, tarif bea materai belum pernah mengalami kenaikan sejak era Orde Baru atau tepatnya sejak tahun 1985. Sementara untuk cukai rokok atau cukai hasil tembakau atau biasa disebut CHT dengan rata-rata kenaikan sebesar 12,5%, jauh lebih rendah dari negara lain. Adapun berikut rincian dari masing-masing kebijakan tersebut. Bea materai, Kementerian Keuangan menyebut kenaikan bea materai jadi 10.000 diperkirakan akan menambah potensi penerimaan negara menjadi 11 triliun di tahun 2021. Dengan adanya tarif 3.000 dan 6.000 per lembar materai, penerimaan negara hanya mencapai 5 triliun. Pengenaan bea materai 10.000 di tahun depan bukan hanya berlaku untuk dokumen fisik dan kertas, tapi juga berlaku untuk segala dokumen digital transaksi elektronik. Melalui aturan baru, pemerintah pun mengubah ketentuan mengenai nilai dokumen yang dikenakan bea materai dari yang sebelumnya kurang dari atau sama dengan 1 juta menjadi kurang dari atau sama dengan 5 juta. Kemudian saya akan langsung menganalisis permasalahan cukai rokok naik ini. Keputusan manajer pada umumnya mendasarkan pada analisis biaya. Dengan demikian, analisis biaya merupakan hal penting yang harus dilakukan oleh manajer sebelum membuat keputusan, terutama yang terkait dengan kegiatan produksi perusahaan. Bila kegiatan produksi dapat dilakukan dengan biaya paling minimum, berarti ada potensi lebih besar bagi perusahaan dapat mencapai lebih tinggi. Nah, dengan adanya kenaikan cukai rokok ini, maka hal yang terjadi dalam perusahaan rokok nantinya akan menyebabkan biaya produksinya meningkat, ataupun nantinya akan menyebabkan harga rokok tersebut meningkat. Bisa saja nanti akan menimbulkan daya tarik pembeli terhadap produk rokok itu mulai berkurang. Malah mungkin yang akan terjadi adanya barang substitusi atau barang sebanding yang pengganti, yaitu bisa saja menjadi vapor. Kemudian pengaruh yang lain terhadap yang bisa disebabkan adanya cukai rokok ini naik, bisa saja berkurangnya tenaga kerja atau bisa mengefisiensikan tenaga kerja yang ada. Kemudian dasar proses pembuatan keputusan yang merupakan kerangka bagi analis ekonomi. Model yang terdiri dari tahap ini membantu manajer dalam menyusun struktur keputusan yang kompleks sehingga memudahkan dalam menganalisis. 6 tahap dasar proses pembuatan keputusan mencakup definisi masalah yang dihadapi, 2 menentukan tujuan penyelesaian masalah, menggali alternatif antara tindakan yang akan diambil, memperkirakan konsekuensi dari setiap alternatif, 5 menentukan pilihan atas alternatif terbaik, 6 melakukan analisis sensitivitas. Nah, dengan adanya rencana atau rancangan cukai rokok ini naik, maka yang harus dilakukan oleh seorang manajer adalah mengidentifikasi hal apa saja, kemungkinan apa saja yang akan terjadi, ataupun langkah-langkah apa saja yang dia harus siapkan untuk menghadapi suatu kebijakan ini. Kemudian adanya identifikasi masalah tersebut, nanti seorang manajer tuh harus bisa
berupaya untuk menggali atau mencari alternatif jalan keluar pengambilan keputusan yang baik agar perusahaan rokok ini tetap memiliki profit yang sebanding ataupun profit yang meningkat dari tahun ke tahun. Bukan malah dengan adanya cukai rokok ini naik, malah efektivitas ataupun produktivitas maupun laba yang diperoleh perusahaan itu menurun. Seperti itu. Kemudian analisis biaya merupakan hal penting dalam pembuatan keputusan produksi. Kegiatan produksi membutuhkan berbagai macam input dan perusahaan harus membayar untuk yang dibutuhkan sesuai harga input. Besarnya pengeluaran untuk mendapatkan input ini merupakan biaya yang bagi perusahaan. Biaya mana yang harus diperhitungkan oleh manajer tergantung pada jenis keputusan yang akan diambil oleh manajer atau biaya relevan. Hal ini juga terkait dengan konteks laba yang akan dibuat, apakah laba akuntansi atau laba ekonomi. Biaya yang diperhitungkan dalam laba ekonomi adalah biaya ekonomi yang mencakup biaya eksplisit dan biaya implisit serta biaya kesempatan. Aturan dasar pengambilan keputusan terbaik adalah berdasar manfaat inkremental dan biaya inkremental. Nah, ketika seorang manajer itu mengambil keputusan, maka dia juga harus memperhitungkan cost atau biaya yang akan dilakukan ataupun biaya yang dikeluarkan ketika manajer itu mengambil suatu keputusan untuk memperbaiki keadaan perusahaan ini ataupun menyetabilkan maupun meningkatkan perusahaan tersebut. Kemudian produksi dan biaya saling terkaitan erat. Informasi tentang biaya atau fungsi biaya merupakan gabungan antara informasi pada fungsi produksi dengan informasi harga input. Diasumsikan bahwa manajer menentukan tingkat output pada tingkat biaya terkecil sehingga fungsi biaya dapat dipandang sebagai fungsi biaya terkecil. Analisis biaya terkecil ini mencakup analisis biaya jangka pendek dan jangka panjang. Nah, oleh sebab itu, manajer ketika membuat anggaran biaya, entah anggaran biaya operasional maupun anggaran biaya produksi, harus diperhitungkan dengan matang dan dapat dipertanggungjawabkan dengan baik. Sekecil apapun pengeluaran yang dikeluarkan oleh setiap perusahaan yang diambil keputusan oleh manajer, itu harus bisa memperoleh laba ataupun keuntungan bagi perusahaan agar nantinya perusahaan itu tidak mengalami kerugian maupun tidak mengalami kesalahan dalam pengambilan keputusan yang disebabkan oleh manajer tersebut. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.